Quran itu unik, tidak pernah ada orang bosan. Yang bisa melihat, bisa baca. Yang ditutup penglihatannya dari maksiat, orang katakan gak bisa lihat, tetap bisa baca Quran. Dan hebatnya bisa hafal lagi. Cuma Al-Quran. Ya, dan menariknya, gak bosan tapi cepat ngantuk. Gak percaya silahkan. Gak percaya silahkan. Anda baca Al-Quran 1 jam 60 menit Anda tahan, baca lagi ya? Tapi baca Al-Quran 6 menit tuh, alif lam sampai lam masih sadar, mim mulai. Kenapa? Karena ini mukjizat, ini ibadah. Setan pun tidak ingin menghindar darinya, jadi objek untuk godaan. Kalau yang lain gak digoda, biarin aja. Yang ini beda, ngantuk, tiup dikit, kurang. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena di dalamnya itu ada solusi hidup kita. Yang kalau benar ini kita dapati, lurus hidup kita. Tenang, senang, nyaman, sukses. Dan untuk membuktikan itu, Allah turunkannya itu bukan di tempat yang maju. Anda tahu Taurat turun di mana? Ya, di Bukit Sinai kan, di Tur Sinai itu. Tapi kan keadaannya sudah maju. Ya, kehidupan zaman itu kan rajanya Fir'aun, maju kan? Nabi Isa di Romawi sudah maju. Di era Nabi Muhammad SAW ada Romawi, ada Persia, tapi Qurannya nggak turun di situ. Turunnya di lembah Tandus yang kriminalitasnya tinggi, orang-orangnya hampir pada umumnya nggak kenal kebaikan. Jadi semua jenis keburukan hatam semua. Betul, semua jenis keburukan hatam. Turunnya di situ. Disebut dengan jahiliyah. Tiba-tiba diturunkan Al-Quran, berubah. Ini menjadi khairu ummah. Khairu ummah. Yang rakus jadi dermawan, yang keras jadi lembut, yang tadinya lemah jadi kuat. Maaf, yang fakir jadi kebangetan kayanya. Bukan kaya lagi, kebangetan kayanya. Tinggi. Yang tadinya biasa jadi pintar, yang pintarnya itu jenius. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu belajar bahasa asing cuma 3 hari, Pak. Setelah hafal Quran. Cepat sekali, akselerasinya cepat sekali. Ini dahsyat ini. Makanya setan nggak mau antum dekat dengan Quran itu. Setan nggak mau antum mengkaji Quran karena di sini ada inti kehidupan kita. Apakah hanya untuk sahabat Nabi saja? Allah. Coba silahkan cek, kan maju kan dibawa ke Yathrib. Yathrib itu kan maaf, tempat tertinggal. Ekonomi tertinggal, kriminalitas tinggi, konflik sosial 600 tahun gak selesai antara Aus dan Khazraj. Allah cuma turunkan Quran. Berubah jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kotanya maju, ekonominya stabil, ada piagam bersama, disepakati, dan dibawa kemanapun, hebat. Jangan cukupkan di situ. Nabi meninggal, sahabat mengajarkan, pindah ke beberapa tempat, semua generasi yang ikut isi Quran ini, semua maju. Dibawa ke Afrika Utara, kan 1 orang yang cuma ekspedisi, baca sejarahnya. Ya, Amr bin As itu, ya, kan itu ekspedisi itu. Dari mana? Afrika Utara, dari Mesir dulu. Dari Mesir, kemudian singgah ke Libya, di Torablus, itu di Torablus itu di Tripoli, itu tukang cukurnya Nabi yang biasa cukur Nabi, wafatnya di situ. Di ibu kotanya itu ada kuburannya itu. Ekspedisi. Nanti terus jalan ke Tunisia sampai ke Syam, sampai di Syria, di Damaskus. Ya, ada masjid namanya Muawiyah, Masjid Muawiyah di situ. Itu sampai ke sana, semua tempat yang dilewati maju dan menerima Islam. Maju. Sampai yang terjadi apa? Sepeninggal itu Afrika Utara, itu kan Afrika Utara, Mesir Afrika Utara, Libya, Tunisia, itu jadi provinsi. Ibu kota negaranya di Madinah. Provinsinya Afrika Utara, se-Afrika Utara provinsi. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Pangdam Afrika Utaranya, Pangdam Afrika Utara. Itu Tariq bin Ziyad namanya. Tariq bin Ziyad. Kedatangan di era ini tamu-tamu dari Andalusia. Andalusia itu Iberia sekarang, ada Portugal, Spanyol, ya. Antum jangan ngapalin bola aja, tahu nih sampai ke sini. Tahu cuma Ronaldo, Xavi dan sebagainya. Saya tahu Ronaldo pindah ke Al-Nassr, susul Sadio Mane. Ya, kemarin dia cetak hat-trick tuh, ya, 3-0, 5-0. Sekarang dia jadi top skor, 5 gol. Ya, di bawahnya nanti ada Sadio Mane 4 gol, Firmino baru 3. Saya tahu. Ya, Neymar pindah ke sana saya tahu. Ya, Messi kemarin di Inter Miami 0-0 saya tahu. Nonton? Tidak. Kenapa jadi ke situ?
Nah ini kedatangan orang Iberia, Spanyol, Andalusia, ya Portugal ke sini minta bantuan. Cuma untuk dibantu karena mereka ini dizalimi di sini di Andalusia. Direndahkan, martabatnya dihancurkan dan sebagainya. Minta bantuan. Tariq datang ke sana membantu. Setelah selesai mau pamit, diminta tolong bantu dulu dibangun di sini. Begitu dibangun kemudian apa yang terjadi? 7 abad jadi peradaban. Dan tidak pernah disebut peradaban Andalusia, selalu peradaban Islam di Andalusia. Peradaban Islam di Irak. Apa nilai keislaman itu? Ini. Kan yang dibawa di sini Quran. Jadi semua kurikulum Quran itu isinya solusi kehidupan. Ya, makanya umat Islam tuh kalau dekat dengan Qurannya, paham dan diamalkan, itu udah pasti, nggak bisa ditawar, pasti maju, pasti senang, pasti tenang hidupnya. Udah rumus tuh.